Salam para pecinta film action dimanapun berada. Kali ini kita review film tentang aktor kita yang sudah tidak asing lagi. Teman-teman udah pasti tahu, Sylvester Stallone. Sebelum saya lanjutkan review film untuk teman-teman semua, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya biar kita bisa review film action-action yang lainnya. Oke? Tanpa basa-basi, kita lanjut reviewnya. Film ini mengisahkan kehidupan seorang Rambo, Sylvester Stallone. Menjadi seorang veteran perang tidaklah mudah. 11 tahun berlalu usai peristiwa perang di Burma dan di Vietnam ya. Kita udah tahu dong film-film sebelumnya. John Rambo menikmati kehidupannya menjadi pensiunan tentara dengan tinggal di sebuah peternakan kuda milik mendiang ayahnya di Bowie, Arizona. Rambo mengelola peternakan bersama Maria Beltran dan keponakan angkatnya Gabriela. Di sini nih nanti ada biang keroknya nih. Suatu ketika Gabriela, yaitu keponakan Rambo, memberitahu Rambo bahwa temannya Gisela telah menemukan keberadaan ayah kandung dari Gabriela yang bernama Manuel, yang diperankan oleh Joaquin Cosio. Di Meksiko, Rambo dan Maria menyuruh Gabriela untuk tidak pergi ke Meksiko. Di sini, John Rambo tetap tidak mengizinkan sang keponakan untuk pergi menemui ayah kandungnya, karena John Rambo tahu tabiat di mana sang ayah kandung terdahulu, tetapi Gabriela tetap memaksa. Sampai terjadi pertengkaran antara Gabriela dan nenek kandungnya, karena sang nenek juga tetap melarang Gabriela untuk menemui ayah kandung. Karena apa? Karena sang nenek tetap mengetahui tabiat dari ayah kandung Gabriela, yaitu memang bertabiat sangat buruk. Namun apa yang terjadi? Gabriela justru memaksa dan bersikeras untuk pergi secara diam-diam ke sana untuk menanyakan alasan ayahnya, mengapa sang ayah meninggalkan dirinya dan ibunya bertahun-tahun silam sewaktu semasa Gabriela kecil. Gabriela bersama Giselle, yaitu temannya yang di Meksiko, bertemu dengan Manuel. Memang mereka sengaja dipertemukan. Manuel mengungkapkan segala alasannya terhadap Gabriela, bahwa ia tidak pernah peduli dengan Gabriela dan ibunya di masa silam. Gabriela sakit hati mendengar hal itu, sedangkan Giselle pun mengajak Gabriela ke klub terdekat untuk menyembuhkan rasa kecewanya. Sebetulnya memang niat dari Giselle dari awal memang ingin menjual Gabriela, sahabatnya sendiri. Tiba-tiba Gabriela dibius dan diculik oleh penegak kartel di Meksiko. Dan mengetahui kabar hilangnya Gabriela di Meksiko, Maria sang nenek lantas memberitahu Rambo. Tanpa pikir panjang, John Rambo menuju ke Meksiko untuk menyelamatkan sang keponakan angkatnya yang sudah dia anggap sebagai anak kandungnya sendiri. Ia kemudian menginterogasi Manuel serta Giselle tentang keberadaan Gabriela. Di sini Giselle untuk tahap awal dia tidak pernah mengakui kejahatan yang dilakukan, tetapi setelah dipaksa dan diancam, ternyata Giselle mengakui ia telah menjual Gabriela di klub malam. Dan setelah dipaksa oleh Rambo, berikut juga diancam ya. Giselle akhirnya mau membawa John Rambo ke klub tempat Gabriela terakhir dilihat dan terlihat bahkan yang terjual. Ketika sampai di klub tersebut, Rambo bertemu dengan El Flaco, pria yang terakhir kali berbicara dengan Gabriela. Di sisi lain, seorang wanita misterius, Carmen Delgado, membuntuti Rambo saat El Flaco mengantarnya di tempat di mana Gabriela diculik. Sesampai di tempat itu, Rambo langsung dihadang oleh kartel yang dipimpin Hugo bersaudara dan Victor Martinez. Aksi adu jotos pun terjadi. Mereka mengambil SIM milik Rambo dengan lokasi peternakannya serta foto Gabriela yang dikenali Victor. Kartel tersebut mengancam Rambo akan menganiaya Gabriela karena tindakan yang dilakukannya. Di sini John Rambo pun dianiaya. Dan lantas,
Akankah John Rambo berhasil menemukan Gabriela, sang keponakan yang sudah diculik oleh kartel mafia tersebut di Meksiko, dan menyelamatkannya? Setelah malam itu, sewaktu John Rambo dianiaya oleh dua bersaudara tersebut, John Rambo diselamatkan oleh Carmen Delgado yang kita ceritakan seperti awal tadi. Carmen ini adalah salah satu wartawan di Meksiko yang memang mengetahui sepak terjang dari kedua bersaudara tersebut yang berbisnis ilegal. Setelah John Rambo pulih dari siksaan yang mereka lakukan, John Rambo memutuskan untuk langsung mencari tahu di mana keberadaan sang keponakan. Dan akhirnya sang keponakan pun berhasil John Rambo temukan, tetapi naas, sang keponakan tewas di perjalanan saat menuju pulang. Karena dengan mereka lakukan siksaan terhadap sang keponakan, John Rambo pun murka, John Rambo pun marah, dan John Rambo berniat untuk menghabisi nyawa kedua bersaudara tersebut. Dan setelah kematian sang keponakan, John Rambo berniat untuk membalas dendam dan mempersiapkan segala sesuatunya di dalam ruangan bawah tanah miliknya yang memang sudah lama ia siapkan. Karena kematian dari sang keponakan, John Rambo berniat membalas dendam dan akhirnya ia mempersiapkan segala sesuatunya. John Rambo kembali ke rumah Carmen dengan tujuan ingin mencari informasi tentang keberadaan kedua bersaudara tersebut. Awalnya, Carmen tidak ingin memberitahu tentang informasi lokasi di mana kedua bersaudara tersebut berada, tetapi John Rambo memaksa, dan akhirnya John Rambo menemukan informasi dan menemukan salah satu dari dua bersaudara tersebut. Akhirnya John Rambo menghabisi dan dengan sengaja memberikan tanda agar mereka kembali ke tempat kediaman John Rambo yang telah John Rambo persiapkan untuk mereka. Semua jebakan untuk kematian mereka semua. Dimulai dari menginjakkan halaman rumah mereka sudah kucar-kacir. Mobil mereka diledakkan dengan persiapan yang John Rambo lakukan. Di sini, di dalam ruangan bawah tanah, mereka satu persatu tewas dengan sangat mengenaskan. Karena kita tahu, di film John Rambo yang lalu, saat ia berperang di Vietnam, ia ahli taktik dan strategi. Di sini, John Rambo kembali melakukan hal yang sama. Dia melakukan strategi dan taktik yang sudah dipersiapkan untuk membalaskan dendam dan kematian atas sang keponakan tersebut yang telah mereka habisi, di mana dua bersaudara tersebut telah menghabisi secara tidak langsung keponakan sang John Rambo. John Rambo menghabisi mereka satu persatu dengan sangat kejam, dan di sini John Rambo sengaja dan dengan sengaja menyisakan satu dari kedua bersaudara tersebut. Salah satunya yang sudah dia habisi dengan sangat kejam, dan satu lagi akan ia akhiri nyawanya di sini dengan cara mencabut dan mengambil jantungnya secara langsung. Di sini akhirnya John Rambo berhasil membalaskan dendam dari kematian sang keponakan. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa dukungan subscribe, like, and komennya. Akan kita review film action yang lebih seru lagi selanjutnya.